sore, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi shalom. Boleh yang di belakang maju ke depan aja, kita isi kursi yang kosong di depan. Ya. Terima kasih. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat hari ini yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami kepada-Mu. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami agungkan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Mari Bapa, Engkau menyertai mereka sehingga mereka boleh tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan setiap kami yang sudah hadir, kami buka hati kami. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau pada malam hari ini Tuhan. Sepanjang ibadah doa pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja melawat setiap kami. Setiap kami yang datang dengan sakit penyakit, Engkau menyembuhkan kami. Kami yang datang dengan letih lesu, Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami memuji, kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini, katakan kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kata bersama-sama, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah
percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bagi jemaat Tuhan katakan, mulutku penuh dengan pujian, mulutku dengan pujian.
Pandang wajah Tuhan, pandang wajah Tuhan. Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan Yesus. Jangan lewatkan waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan pada malam hari ini. Mari angkat penyembahanmu, mari angkat pujianmu kepada Tuhan Yesus. Di saat engkau tidak berdaya, Dia memberikan kekuatan kepadamu. Di saat engkau jatuh, Dia mengangkat engkau. Yesus baik bagi kita semua.
pengharapan kepadamu. Malam hari ini, mari bersama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengingat kembali betapa baik Tuhan dalam kehidupan kita. Dia pernah menolong kita di saat kita terpuruk. Satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia adalah Yesus. Dan pertolongannya sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan kepada Tuhan Yesus. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu
Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami masih boleh ada sampai saat ini. Itu karena perkenanan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan. Terima kasih untuk kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Masalah boleh kami hadapi, persoalan boleh kami hadapi, tapi kami akan menang bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kebaikan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami dapat menang di atas segala persoalan kami, masalah kami, beban hidup kami. Kami percaya kami adalah umat-umat pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Salam. Salam. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu bisa hadir semuanya di tempat ini, walaupun sekarang adalah hari libur. Tapi saya percaya orang yang setia adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Yang akan selalu kuat di dalam Tuhan, walaupun banjir, hujan badai datang, topan datang, kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dari kitab Amsal, satu ayat aja. Tapi saya berharap Bapak Ibu semuanya akan dikuatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Di Amsal 22 ayat yang keempat, Amsal 22 ayat keempat dikatakan demikian: ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa Bapak Ibu? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, perlu kita ketahui ganjaran itu seperti apa sih? Apa sih maksud dan arti dari kata dari ganjaran? Bukan genjer ya Bu ya. Ibu-ibu kalau genjer, waduh, langsung tertuju kepada dapur. Tapi ganjaran itu sesuatu yang diberikan, belum selesai, belum habis, diberikan lagi. Jadi orang yang diganjar dengan pukulan, itu pukulan belum satu, dia belum selesai merasakan hilangnya sakit, dipukul, dihajar lagi. Belum selesai, dihajar lagi. Belum selesai, dihajar lagi. Jadi terus menerus, kayak petinju yang dihajar dia di ring, di pojokan, dia udah pasrah, udah dihajar kanan kiri, hajar kanan kiri. Itulah ganjaran. Jadi diberikan bertubi-tubi, terus menerus. Satu belum selesai, satu datang lagi. Satu belum selesai, satu datang lagi. Satu belum selesai, satu datang lagi. Itu ganjaran. Ganjaran dengan arti lain adalah akibat. Akibat dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi akibat dari kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, setelah kita membahas ganjaran itu seperti apa, arti dan maksudnya, sekarang yang berikutnya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati ini banyak orang
bisa melakukan di saat dia membutuhkan sesuatu dan dia pada posisi yang tidak berdaya, baru dia bisa merendahkan hati. Sangat susah untuk merendahkan hati, tapi ada orang yang bisa untuk melakukannya. Enggak semua orang. Kerendahan hati itu adalah menganggap orang lain itu juga lebih penting dari kehidupannya, sehingga dia selalu menaruh nilai yang tinggi, terutama kepada Tuhan. Di sini kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kerendahan hati adalah memberi hormat, menaruh nilai yang tinggi, yang lebih kepada Tuhan. Itu kerendahan hati. Mengasihi Tuhan, itu juga kerendahan hati. Semua anak Tuhan begitu gampang untuk menghormati Tuhan. Kerendahan hati sangat mudah. Jadi mengasihi Tuhan itu mudah. Datang ke gereja mengasihi Tuhan, berharap kepada Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Meminta pertolongan dari Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Itu kerendahan hati. Menaruh Tuhan di atas segala persoalan kita, masalah kita, kehidupan kita, itu kerendahan hati. Mengasihi Tuhan, itu kerendahan hati. Semua anak Tuhan sangat mudah untuk melakukannya. Buktinya Bapak Ibu semuanya di tempat ini melakukan kerendahan hati. Butuh Tuhan. Datang ke gereja, butuh Tuhan. Datang ke gereja bukan karena ingin dilihat sebagai orang beriman, tetapi memang butuh Tuhan. Apalagi godaannya sangat tinggi hari ini. Wah, bisa-bisa dapat kiriman sate dari tetangga sebelah. Makan dulu aja, ke gereja minggu depan masih ada Idul Adha. Setahun sekali. Saya di jalan naik motor tadi ke Desa Kapur, pengudusan rumah. Sepanjang jalan bau daging semua. Setiap lewat masjid-masjid, wah, bau daging. Ya, kita menghormati mereka yang merayakannya. Dan itu kerendahan hati. Kita mengutamakan Tuhan hari ini, itu kerendahan hati. Dibutuhkan kerendahan hati. Mengasihi Tuhan dibutuhkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu bisa kita kerjakan dengan mudah. Tetapi beda. Tolong ditampilkan ayatnya lagi. Beda dengan yang tadi. Oke. Setelah kerendahan hati apa? Dan apa? Ganjaran kerendahan hati dan apa? Takut akan Tuhan. Ini yang perlu kita waspadai. Banyak orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi terkadang sikap kita tidak takut Tuhan. Banyak orang yang mencintai Tuhan, bahkan hamba Tuhan itu mencintai Tuhan, tetapi banyak hamba Tuhan yang tidak takut akan Tuhan. Saya banyak dengar, Pak, gimana ya Pak ya, gimana saya mau kuat dalam Tuhan. Saya ini orang bukan kaya-kaya amat. Saya ini orang yang bukan
kelimpahan harta. Waktu saya kenal hamba Tuhan, saya minta doakan, Pak, doakan rumah saya yang satunya mau saya jual. Tolong doakan supaya laku, Pak. Oh iya, ayo kita doa. Berapa hari kemudian, Pak, bisa minta surat-suratnya? Ada yang mau lihat, mau ngecek. Karena orang ini percaya yang minta itu hamba Tuhan. Diberikan semua surat-surat tanah, surat rumah untuk dicek apakah benar atau enggak. 1 minggu lewat, enggak ada kabar. 2 minggu, 3 minggu, enggak ada kabar. Karena mungkin dia percaya dengan hamba Tuhan. Berapa bulan kemudian dia ingin lihat rumahnya. Ternyata rumahnya sudah ada yang nempatin. Dan rumahnya dijual oleh hamba Tuhan itu. Kisah nyata. Benar terjadi. Apakah hamba Tuhan itu tidak mencintai Tuhan? Mencintai Tuhan. Tetapi tidak takut akan Tuhan. Banyak hamba Tuhan berdoa. Satu kali dia berkata, "Nyo, kamu ingin diberkati Tuhan, Nyo. Kamu pasti diberkati Tuhan. Tak doakan, Nyo, kamu diberkati. Tapi belikan aku dulu Ninja 250. Serius ini Bapak Ibu. Kamu pasti tak doakan, pasti berhasil diberkati. Dia sampai datang kepada saya, "Kak, ini benar, Kak?" Saya bilang, "Jangan percaya. Kamu doa sendiri loh diberkati. Kamu minta kepada Tuhan loh diberkati. Apakah hamba Tuhan ini tidak cinta Tuhan? Cinta Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak takut akan Tuhan." Wah, ini hamba Tuhan. Wow, Bapak Ibu senang. Wow, hamba Tuhan contohnya. Banyak anak Tuhan cinta Tuhan. Wow, pagi-pagi mandi. Ayo, jangan telat ke gereja. Mandi, pakai baju rapi ke gereja. Datang ke gereja tepat waktu. Di gereja semua puji nyembah, dia buka HP, buka WA, buka IG. Cinta Tuhan, cinta Tuhan. Tapi adakah rasa takut akan Tuhan? Enggak. Dia tidak menghormati hadirat Tuhan. Kok diam? Saya nggak menyindir Bapak Ibu. Saya cuma nabrak aja. Banyak ada Tuhan. Ibadah hari Minggu, angkat tangan tinggi-tinggi. Di rumah maki-maki. Wah. Maki istrinya, maki suaminya, ngutukin anaknya, ngutukin keluarganya, semua. Cinta Tuhan, cinta Tuhan. Tetapi tidak takut akan Tuhan. Makanya, kenapa Tuhan saya ke gereja? Kok firman Tuhan gak terjadi dalam kehidupan saya? Saya tetap aja seperti ini. Saya hidup saya gak diberkati, gak kelimpahan. Jangankan dihormati orang lain, anak saya aja lo gak menghormati saya. Jangankan gitu, kucing saya, anjing saya gak mau menghormati saya. Saya panggil-panggil gak mau noleh. Kehidupan saya katanya kehidupan penuh dengan kelimpahan. Gimana kehidupan saya penuh dengan sakit penyakit? Mari Bapak Ibu, cinta Tuhan harus kita lakukan. Tetapi takut akan Tuhan harus kita kerjakan juga. Amin. Kita belajar dari ayat ini.
Saya tadi pagi berbicara sama kumpul sama beberapa orang, karena tadi malam berapa waktu lalu udah ditelepon, ya nanti kita kumpul ya. Iya. Saya lihat pagi-pagi ada orang yang bersihkan kaca. Saya diam. Makasih Tuhan. Terima kasih, saya bilang itu. Saya ngomong, saya mengucap syukur hari ini. Mereka jam 7 pagi udah bersihin jendela. Saya di sini, saya bisa menikmati segala berkat Tuhan. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya cuma lulusan SMA, Saya bukan S1, saya bukan pandai-pandai amat. Tapi Tuhan bawa saya sampai saat ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Dan Om ini bilang, Mas, untung kamu ya. Saya ini SMP jadi pengusaha. Dia mengucap syukur, saya mengucap syukur. Bapak Ibu, firman itu hidup. Firman itu iya dan amin. Gak ada firman yang gagal dilakukan dalam kehidupan kita. Gak ada. Yang ada, kita cuma salah melakukannya. Mari Bapak Ibu, kerendahan hati dan takut akan Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang diubahkan, dipulihkan. Saya nggak pernah bosan berbicara kita hidup dalam kelimpahan, kita hidup dalam berkat Tuhan, kita hidup dalam mujizat, karena itu janji Tuhan. Saya nggak pernah berhenti berkata seperti itu, karena itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu iya dan amin, Bapak Ibu. Janji Tuhan itu iya dan amin. Mari Bapak Ibu, hari ini mungkin kita merasa tidak dihormati oleh keluarga kita. Mungkin kehidupan kita biasa-biasa aja. Mungkin ekonomi kita justru makin gak ada kejelasan. Mari Bapak Ibu, rendahkan diri kepada Tuhan. Taruh posisi Tuhan di tempat yang paling tinggi di kehidupan kita. Hormati Dia dan takut akan Dia. Amin. Saya percaya ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya undang pemain musik dan worship leader singer untuk maju ke depan. Mari. Saya percaya kalau kita melakukannya, kita mengerjakan 2 hal aja. Kita nggak perlu susah-susah mandi di 7 sumur dengan sumber yang berbeda, malam-malam jam 12 malam, pakai kembang 7 rupa, jajanan pasar 7 macam. Nggak perlu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Yang mungkin saat ini ekonomi kita tidak jelas. Mari Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat. Saya udah tua, nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Amin. Semuanya mungkin. Saya tidak dihormati oleh keluarga saya. Yuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Kita merendahkan diri di hadapan keluarga kita. Merendahkan diri bukan rendah diri. Tidak mempermalukan. Mungkin kita mau mengucapkan sayang kepada pasangan kita, kita malu karena selama ini tidak pernah kita ucapkan. Mulai kita ucapkan. Kepada anak-anak kita, kita nggak pernah mengatakan, "Nah, aku bangga sama kamu." Tidak ada kata terlambat. Katakan kepada anak, "Nah, aku bangga." Waktu Yesus dibaptis, Allah sendiri berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dia begitu membanggakan anaknya. Mari kepada suami, "Aku mencintaimu." Jangan bosan-bosan. Kepada orang tua, anak-anak, gak ada kata terlambat. Katakan, "Ma, Pa, aku mengasihi, aku bangga punya mama papa seperti kau." Maka kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ada dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangun berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu
terus mengutamakan Tuhan di atas segalanya, dan mementingkan orang-orang yang kami kasihi, mengasihi orang-orang yang kami cintai. Dan biarlah hati kami terus memandang kepada Tuhan dengan penuh kasih dan takut akan Tuhan, menaruh respek, menaruh hormat kepada Tuhan. Biarlah kami layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami terus diubahkan dari hari ke hari, supaya orang melihat bukan kami lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kami, yang memancar dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami akan melihat janji Tuhan yang sudah tertulis dalam firman terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan dulu Bapak Ibu untuk gembala menyapa. Silakan multimedia. Shalom Jemaat Betani Stoya Pontianak yang saya kasih. Ya, kita ketemu lagi ya. Puji Tuhan, lewat doa malam saya percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan. Salah satu jawaban doa yaitu tidak jemu-jemu berdoa. Jadi kalau berdoa saudara jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah, tapi percayalah saya akan tekun. Karena di dalam doa itu, di dalam ketekunan, saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, tapi selalu tepat pada waktunya untuk menolong kita. Jadi harus percaya doa kita pasti dijawab. Selamat menikmati jawaban-jawaban doa, selamat menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk hadir dalam ibadah raya Minggu yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Seperti firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu." Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita mempelajari apa yang menjadi kesukaan dan tidak kesukaannya Tuhan. Ajak semua saudara yang kita kasihi, sahabat, teman, semua orang-orang yang kita cintai untuk bersama-sama memuliakan Tuhan di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia ya Bapak Ibu sampai Tuhan datang. Saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Dan mahkota kehidupan akan kita terima. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sudahi ibadah kali ini.
kasih. Kami boleh menyelesaikan ibadah ini. Kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Siapalah kami ya Tuhan? Kami adalah orang-orang yang Kau kasihi, yang seharusnya kami tidak layak. Terima kasih untuk semua itu. Terima kasih untuk kebaikan. Kau yang berjanji, kalau kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, kami akan menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Kami akan melihat kebaikan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tuhan memberikan kebaikan dan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah bangsa Indonesia adalah bangsa yang Kau kasih. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang Kau cintai. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjadi bangsa yang selalu menyukakan hati Tuhan. Kami berdiri untuk bangsa kami. Tuhan, berkati bangsa kami, urapi bangsa kami, kasihi bangsa kami ya Tuhan. Terutama di tahun-tahun politik ini, biarlah ada keamanan, ada ketentraman, ada kedamaian. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan keamanan atas bangsa kami. Biarlah pemimpin-pemimpin kami memberikan jalan keluar dengan hikmat daripada Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang hebat di dalam Tuhan, menjadi bangsa yang kuat di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada, dari presiden sampai wakil yang paling rendah. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biarlah mereka mengerjakan segala sesuatunya dengan hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kedamaian, ada ketentraman, ada kesejahteraan atas bangsa kami. Dari setiap pulau, setiap jiwa akan merasakan kebaikan Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan, ada gelombang pertobatan yang besar atas bangsa kami. Biarlah kami melihat banyak jiwa-jiwa yang dituai, banyak jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Bangsa kami akan terus menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kota kami, Pontianak dan sekitarnya. Tuhan berkati setiap perekonomian, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami ini akan terus kuat di dalam Tuhan. Provinsi kami akan kuat di dalam Tuhan. Pemerintahan yang ada adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan, yang menjalankan dengan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kota kami akan terus bersinar untuk menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa untuk rumah-rumah Tuhan. Tuhan berkati rumah-rumah Tuhan yang ada di Pontianak dan sekitarnya. Biar rumah Tuhan penuh dengan semangat, rumah Tuhan penuh dengan sorak-sorai, karena penuh dengan jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah para gembala-gembala yang ada, Tuhan berkati dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan berkati dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kau berkati dengan kekuatan daripada Tuhan. Kau limpahi dengan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami rindu, kami melihat kota kami dipulihkan, kota kami dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang bergelut ke rumah Tuhan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan, supaya kerajaan Tuhan dibesarkan di atas kota kami. Dan kami minta Tuhan damai sejahtera atas kota kami, karena Engkau yang berkata damai sejahtera atas kota kami, itulah damai sejahtera kami. Dan kami percaya kami akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Betania Setia Pontianak. Berkati setiap kegiatan yang ada. Tuhan, ibadah raya, doa pagi, family
altar. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati ibadah yuk, ibadah tengah minggu. Tuhan berkati. Sekolah minggu Tuhan berkati. Sabtu ceria Tuhan berkati. Semua pelayan-pelayan yang ada Tuhan, imam-imam musik Tuhan berkati. Worship leader singer Tuhan berkati. Multimedia sound system Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk para diaken, para asar. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami kerjakan di rumah Tuhan mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang berjanji dan Engkau tidak akan mengingkari. Engkau akan memberkati dengan kelimpahan orang yang mengasihi rumah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk gembala kami Pak Samuel Sianto. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati gembala kami. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas hidupnya. Berkati juga istri, anak, mantu, dan cucu. Tuhan berkati segala kehidupan dari gembala kami. Tuhan memberkati dengan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk wakil gembala kami Tuhan, Pak Bimo Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istri, anak. Tuhan berkati dengan kebaikan Tuhan. Kami percaya pemimpin kami akan selalu membawa kami dalam jalurnya Tuhan dan hikmatnya Tuhan. Berkati semua kami Tuhan sebagai keluarga besar Betania SDA Pontianak. Kami percaya hari-hari kami penuh dengan mujizat Tuhan. Hari-hari kami penuh dengan kebaikan dan kelimpahan daripada Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang kami rencanakan Tuhan memberkati. Sehingga dunia melihat bahwa kami dibedakan. Kami adalah anak-anak yang selalu ada hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang berbeban berat, Tuhan berikan keringanan, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang dalam kesedihan, Tuhan hiburkan. Kami yang dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang tidak berpengharapan, kami percaya di dalam Tuhan. Masa depan kami penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Biarlah kami semuanya, kami melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Roh Kudus bekerjalah penuh. Biarlah hari-hari kami melihat ada perbedaan dengan dunia. Biarlah hari-hari kami melihat ada kuasa Tuhan bekerja. Ada mujizat Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu buka hati, buka tangan. Kita akan terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga melalui ada yang tunggal yaitu Yesus Kristus dan bersekutu dari Maksud dan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.